Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Firdaus dengan NIM 221524013 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi yang sudah saya lakukan dari ke-6 video Japateci di YouTube yang mana membahas 5 desain pattern. Yang pertama ada Saga Choreography Pattern, yang kedua ada CQRS, yang ketiga ada Transactional Outbox Pattern, lalu ada Sidecar Pattern, dan juga ada Event Sourcing Pattern. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 5 desain pattern tersebut dan juga implementasi yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah PPLBO ini. Yang pertama terdapat Saga Choreography Pattern. Nah, Saga Choreography Pattern ini dibahas di video 1 dan 2, yang mana Saga Choreography Pattern merupakan sebuah pola arsitektur dalam microservice yang digunakan untuk mengelola transaksi terdistribusi. Dalam pola ini, setiap layanan microservice berkomunikasi secara langsung melalui peristiwa atau event tanpa memerlukan orkestrator sentral. Setiap layanan bertanggung jawab untuk memulai dan menanggapi peristiwa yang relevan, memungkinkan koordinasi yang terdesentralisasi. Nah, implementasi Saga Choreography ini ditunjukkan melalui contoh aplikasi e-commerce, di mana dibuat di video 2. Ketika sebuah pesanan dibuat, order service memulai event yang kemudian ditangani oleh layanan lainnya seperti payment service dan inventory service. Setiap layanan bereaksi terhadap peristiwa yang diterima dan jika diperlukan memicu peristiwa baru untuk dilanjutkan ke layanan berikutnya. Nah, teknologi yang digunakan pada Saga Choreography Pattern ini ada Spring Boot, Apache Kafka, CloudStream, dan MySQL untuk database-nya. Nah, adapun kelebihan dari pattern ini adalah loose coupling, yang mana layanan-layanannya beroperasi secara independen. Lalu scalability, dapat diskalakan secara independen untuk setiap layanannya. Lalu yang ketiga ada resilience, yang mana kegagalan tidak mempengaruhi yang lainnya. Seperti contoh, untuk misalkan ada kegagalan di order service tidak akan mempengaruhi inventory service ataupun payment service. Adapun kekurangannya adalah kompleksitas dalam debugging dan juga untuk konsistensinya yang tidak instan. Baik, di sini merupakan implementasi yang sudah saya lakukan pada Saga Choreography Pattern ini, yang mana di sini ada untuk order service, layanannya juga payment service, dan juga ada commodity OS yang mana menyimpan objek-objek yang nantinya akan digunakan untuk order service dan juga payment service. Nah, mungkin untuk payment service dan juga order service sudah saya jalankan dan kita akan mencoba dimana kita bisa melihat untuk database-nya. Untuk user balance-nya ada untuk user ID 101 dengan price 5.000, yang mana untuk 11 ini memiliki saldo 5.000. Nah, kita gunakan untuk user ID tersebut, kita membuat order dengan user ID tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki user ID 11 untuk produk ID 1 dan amount-nya 5.000. Kita coba create order, send. Nah, di sini ordernya sudah dibuat dengan ID 53. Nah, untuk statusnya create dan payment-nya juga complete. Nah, lalu kita lihat kembali di database-nya untuk user balance-nya di user ID 11. Nah, lalu untuk purchase order table-nya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ID 53, order kit, payment complete, untuk price-nya 5.000, produk ID-nya 1 dan juga user ID-nya 11. Nah, untuk Kafka-nya kita bisa lihat di topik yang mana di payment event. Kita lihat yang terbaru ada di sini. Nah, untuk keterangannya dapat kita lihat di sini. Nah, selanjutnya pattern yang kedua adalah CQRS atau biasa dibacanya course. Nah, CQRS ini tuh merupakan singkatan dari Command Query Responsibility Segregation, yang merupakan sebuah pola arsitektur yang memisahkan operasi penulisan atau komen dan juga pembacaan atau query dalam sistem. Nah, tujuan utama dari
CQRS ini adalah untuk meningkatkan performa, skalabilitas, dan keamanan dengan memisahkan model data untuk operasi read dan juga write. Nah, untuk implementasi pada video pun dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu untuk command service yang mana bertanggung jawab untuk menangani operasi penulisan data. Ketika data baru ditulis dan diperbarui, layanan ini mempublikasikan peristiwa melalui Apache Kafka. Nah, yang kedua ada query service yang mana bertanggung jawab untuk menangani operasi pembacaan data. Layanan ini mendengarkan atau menerima event yang dipublikasikan oleh command service melalui Kafka dan memperbarui basis data yang dioptimalkan untuk operasi pembacaan atau read. Nah, adapun teknologi yang digunakan pada pattern CQRS ini ada Spring Boot dan juga Apache Kafka. Nah, kelebihan dari CQRS ini adalah optimalisasi performanya. Lalu ada scalability-nya yang mana dapat diskalakan secara independen, dapat diskalakan untuk command service ataupun untuk query service-nya. Lalu untuk fleksibilitasnya pun dapat berbeda antara read dan write-nya atau command dan juga query-nya. Namun terdapat kekurangan pada pattern ini yang mana kompleksitasnya lumayan sulit dan juga konsistensinya juga tidak instan seperti Saga Choreography Pattern. Baik, di sini merupakan implementasi dari pattern CQRS yang mana terdapat dua bagian. Yang pertama ada Product Query Service, di sini ada layanannya, dan juga ada Product Command Service. Nah, di sini untuk kedua layanan tersebut saya sudah jalankan. Yang pertama kita dapat melihat database-nya. Untuk Product Command Service ada di sini masih berisi JBL dengan ID 1, dan untuk produk query-nya pun masih berisi 1 ID 1. Nah, kita coba ke Postman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk localhost 9191 dengan create product dengan name Firman, description Firman, price 999. Nah, di sini kita coba send untuk menjalankan product command. Nah, di sini berhasil dengan ID 2, nama Firman, description Firman, price 999. Kita dapat melihat di database-nya untuk database-nya tabelnya product command. Nah, di sini sudah ada ID 2 dengan nama Firman untuk query-nya. Nah, di sini sudah ada. Dan untuk kita bisa lihat di site nah untuk Kafka-nya kita bisa lihat di product event topic. Kita bisa lihat di sini. Nah, lalu kita coba untuk get dengan localhost 9292. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ID 1 ada Irfan JBL dan untuk ID 2 ada Firman. Untuk apanya kita lihat kembali. Nah, yang ketiga ada transaksional outbound pattern. Nah, transaksional outbound pattern ini merupakan sebuah pola arsitektur yang digunakan untuk mengatasi masalah dual write atau inkonsistensi data dalam sistem microservice. Sebagai contoh, misalkan untuk event menulis dan juga mempublish event itu tuh terjadi pada saat yang bersamaan. Hal tersebut berpotensi akan menyebabkan
inkonsistensi data. Nah, transactional outbox pattern ini merupakan solusi dari kejadian tersebut. Nah, untuk implementasinya adalah membuat outbox table di dalam database layanan yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk peristiwa yang akan dipublish atau dikirim. Nah, teknologi yang digunakannya ada Spring Boot, Apache Kafka, dan juga OpenAPI. Nah, OpenAPI ini merupakan opsional. Nah, untuk kelebihan dari pattern ini ada konsistensi datanya yang pasti karena menggunakan temporary. Lalu yang kedua ada keandalan, dan yang ketiga integrasi yang lebih mudah. Nah, untuk kekurangan pattern ini tuh di kompleksitas layanannya cukup sulit dan juga kinerjanya yang berpotensi overhead. Baik, selanjutnya ini adalah merupakan implementasi untuk transactional outbox pattern yang sudah saya ikuti di video. Yang pertama ada untuk projectnya ada order follower dan juga ada order service, yang mana untuk order service itu merupakan layanan servisnya, dan juga untuk order followernya adalah untuk outbox-nya. Nah, ini sudah saya jalankan. Kita bisa melihat di tes di OpenAPI, yaitu untuk saya akan mencoba untuk post order dengan nama Firman, customer ID Firman, produk type Firman dengan kuantiti 1, price 1. Nah, coba saya execute. Nah, di sini bisa dilihat untuk ID-nya menjadi 7, nama Firman, customer ID Firman, dan untuk produk type-nya Firman. nah, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat di order service-nya complete create untuk name Firman, customer ID Firman, untuk ID-nya 7. Dan kita bisa lihat di order follower-nya untuk event consume-nya seperti yang tadi ada di ID 7. Dan untuk update outbox set aggregate. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk implementasinya berhasil. Nah, selanjutnya ada sidecar pattern. Nah, sidecar pattern ini merupakan sebuah pola arsitektur dalam microservice di mana layanan tambahan atau sidecar berjalan berdampingan dengan layanan utama dalam lingkungan yang sama. Sidecar ini biasanya digunakan untuk menyediakan fungsi tambahan seperti logging, monitoring, atau proxying tanpa mengubah kode layanan utamanya. Nah, implementasi sidecar pattern dalam video ini menggunakan Spring Boot untuk membangun layanan utama dan juga sidecar. Nah, layanan utama menangani logika bisnis inti, sementara sidecar menangani tugas tambahan seperti pengolahan konfigurasi atau komunikasi antar layanan. Nah, kedua layanan ini dikemas bersama dalam satu pod menggunakan Kubernetes, memungkinkan mereka berbagi sumber daya dan berkomunikasi melalui localhost. Nah, dalam Kubernetes ini tuh dapat dilihat logging dan juga monitoringnya, karena sidecar ini terdapat dua bagian utama, yaitu layanan utama dan juga sidecar-nya yang bisa dilihat gitu untuk logging dan monitoringnya di Kubernetes. Nah, untuk teknologi yang digunakan ada Spring Boot dan juga Kubernetes. Nah, untuk kelebihan dari pattern ini adalah pemisahan tanggung jawab, yang mana untuk layanan utama mengolah atau berhubungan dengan logika bisnis inti. Untuk sidecar-nya berbeda tanggung jawabnya dengan layanan utama. Lalu untuk kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada konsistensi data. Nah, untuk kekurangan pattern ini tuh ada kompleksitas saat deployment-nya yang cukup sulit atau cukup rumit, dan juga kinerjanya yang memungkinkan overhead. Nah, selanjutnya ini merupakan implementasi yang sudah saya jalankan untuk sidecar. Di sini ada book service sebagai layanan utama dan juga logging service untuk layanan sidecar-nya. Nah, untuk implementasinya mungkin belum saya bisa jalankan sekarang atau demokan sekarang karena bermasalah untuk Kubernetes-nya, untuk Minikube-nya. Namun untuk sebelumnya
saya sudah jamin sudah benar-benar jalan, dan untuk lognya pun bisa dilihat gitu. Bisa dilihat ini untuk historinya, untuk di Minikube-nya, untuk pods-nya sudah ready dan sudah running. Ini bekasnya. Dan untuk logs-nya belum saya dapat tunjukkan karena terdapat beberapa kendala. Nah, yang terakhir ada event sourcing pattern. Nah, event sourcing pattern ini adalah sebuah pola arsitektur di mana setiap perubahan pada status aplikasi disimpan sebagai rangkaian peristiwa atau event yang tidak dapat diubah atau immutable. Nah, alih-alih menyimpan langsung keadaan terbaru dari suatu entitas, sistem menyimpan urutan peristiwa yang mencerminkan setiap perubahan status yang terjadi pada entitas tersebut. Dengan merekonstruksi dan memutar ulang peristiwa-peristiwa ini, kita dapat memperoleh keadaan terkini atau keadaan pada titik waktu tertentu dari entitas tersebut. Nah, implementasinya yaitu order service yang mencatat perubahan peristiwa pemesanan dan shipping service yang mencatat perubahan peristiwa pengiriman. Nah, perubahan yang terjadi pada kedua service tersebut dicatat dalam satu table. Sebagai contoh, untuk di e-commerce, misalkan kita sudah memesan barang, biasanya terdapat status untuk dikemas, lalu dikirim, lalu dalam pengiriman atau dalam perjalanan, dan juga pesanan diterima. Nah, itu dapat kita gunakan event sourcing pattern untuk mencatat setiap status entitasnya atau eventnya. Nah, untuk teknologi yang digunakan ada Spring Boot dan juga Apache Kafka. Nah, untuk kelebihan pada pattern ini sudah jelas pencatatan riwayatnya yang lengkap dan juga fleksibilitas proyeksi datanya. Nah, tetapi ada kekurangan pada pattern ini yang mana kompleksitasnya yang tentu karena cukup rumit untuk mencatat setiap riwayat, dan juga kebutuhan penyimpanan yang besar untuk database-nya karena mencatat setiap event yang mana terjadi di suatu entitas. Baik, selanjutnya adalah implementasi yang sudah saya lakukan untuk pattern event sourcing ini, yang mana untuk projectnya terdapat order service dan shipping service seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk teknologi tambahannya pun ada MongoDB. Saya menggunakan MongoDB Kompas. Nah, di sini dapat kita lihat untuk order eventnya tuh sudah ada 4 dokumen yang sudah saya coba sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada created ketika order dibuat, lalu diupdate menjadi statusnya menjadi confirm. Lalu selanjutnya ada ship dan statusnya diupdate lagi terakhir menjadi deliver. Nah, di sini merupakan contoh implementasi yang sudah saya lakukan dan sudah berhasil, alhamdulillah semuanya. Mungkin yang menjadi kendala tadi adalah untuk desain pattern sidecar karena Kubernetes-nya sedang berkendala di laptop saya. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan dan saya berikan mengenai implementasi yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.